KPM dengan tema HTTES yang dibawakan oleh Bang Indra. Jadi, teman-teman siapkan hati dan pikirannya biar kiranya ibadah ini berjalan dengan baik. Mungkin bisa next. Nah, di sini ada peraturan saat ibadah. Diharapkan teman-teman boleh mengambil posisi yang nyaman dan tenang supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik, serta menggunakan pakaian yang sopan dan rapi. Silakan kepada teman-teman untuk menyiapkan Alkitab. Diharapkan untuk tidak menekan tombol share screen yang tertera di platform karena dapat mengganggu pelaksanaan ibadah hari ini. Next. Silakan ikuti pemimpin MC. Namun mic dalam keadaan mute, jadi selama ibadah silakan mute mic ya teman-teman. Diharapkan bagi teman-teman untuk mengaktifkan kamera. Selamat menikmati ibadah dari awal hingga selesai. Oke, saya serahkan kepada Kevin sebagai pemimpin pujian. Shalom semuanya teman-teman. Shalom. Ya, gimana kabarnya hari ini? Aku harapnya teman-teman semua baik ya. Nah teman-teman sebelum kita masuk ke dalam ibadah, mungkin ada yang belum kabar-kabaran nih antar KPIM nih, ada yang belum ajak-ajakin, boleh diajak-ajakin AKK-nya atau mungkin PKK-nya buat join, biar kita bisa sama-sama beribadah pada sore hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ibadah lagi nih, boleh nggak aku minta teman-teman untuk nulisin 1 atau 2 kata yang terlintas di pikiran teman-teman ketika ingat tentang KPM kalian. Kira-kira apa tuh? Misalnya kan, contoh aku KPM-ku apa ya? KPM-ku seru nih kayak Ella. Terus KPM-ku itu ceria, seperti itu. Nah, kalau di sini teman-teman udah ada yang tulis juga nih. Ada Ella, kata Ella KPIM-nya seru. Oci katanya KPIM-nya heboh. Feby katanya KPIM-nya tuh asik. Kalau kata Peter, KPIM-nya tuh amazing. Terus kata Kak Welly, KPIM dia itu gokil. Ya, teman-teman ini banyak ya. Ini Tirza katanya saling mengerti. Oke, terus ada Yuni, ada mantap jiwa. Wah, ada kata Andi, ada nyaman. Oke, ya teman-teman banyak lagi, teman-teman bisa tulis lagi di grup chat. Nah, itu aku mau minta teman-teman untuk tulis karena mau melihat gitu ya, bahwa ternyata di tiap KPM kita itu punya ceritanya masing-masing, punya pengalamannya masing-masing per individu. Dan aku bersyukur ketika aku minta tulisin, teman-teman pada senang nih, pada yang ditulis pada asik-asik semua, nggak ada yang kayak boring atau membosankan atau BT-in kayak gitu ya KPM-nya. Puji Tuhan ya, responnya semua baik-baik. Oke teman-teman. Nah teman-teman, hari ini kita akan sama-sama beribadah di ibadah pertemuan KPIM pada sore hari ini. Nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Bang Indra. Ya teman-teman, kita boleh ambil sikap doa, kita bersaat teduh sejenak. Ya, teman-teman,
kita bersyukur Tuhan boleh sediakan komunitas, tempat di mana kita bisa mengenal satu sama lain, khususnya dalam KPIM ini. Ingatlah teman-teman, Tuhan bukan tidak sengaja mempertemukan kita pribadi lepas pribadi dalam sebuah kelompok kecil. Ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang Tuhan boleh sediakan bagi kita. Kita boleh hadir satu sama lain, menjadi saudara dalam Kristus, saling menolong satu sama lain di dalam kasih-Nya. Mari kita sama-sama menaikkan lagu Satu di Dalam Kasih. Biarlah lewat KPIM yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita boleh terus berhikmat dan fokus menjadi murid-murid Allah yang sejati. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Begitu indah, terjalin mesra, satu dalam kasih, kita bersaudara. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara, tanpa ada rasa curiga dan saling terbuka. Di dalam kasih Yesus, kita bersaudara. Mari kita jalin bersama sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ya, teman-teman, mari kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur Bapa buat penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, Tuhan yang pimpin kami mulai dari pagi hari hingga pada sampai saat ini Bapa. Tuhan terus pimpin kami hingga Tuhan juga boleh pertemukan kami di platform Zoom, di mana kami akan sama-sama melakukan pertemuan KPIM Bapa, mendengarkan firman Tuhan yang kiranya boleh menguatkan kami di dalam kelompok kecil kami Bapa. Tuhan, kami sungguh menyerahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati juga nantinya Bang Indra yang akan membawakan firman-Mu, biarlah Engkau yang berikan dia hikmat, agar kiranya apa yang dia boleh sampaikan, boleh betul-betul mengubahkan kami Tuhan. Kau juga berkati setiap jaringan kami, setiap device yang kami pakai, biarlah Tuhan semua boleh lancar tanpa ada kendala satu hal pun. Terima kasih Bapa di sorga, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang akan diberitakan oleh Bang Indra. Mari kita ambil posisi yang baik
dan juga kita siapkan hati kita, bila kita betul-betul mau disegarkan oleh firman-Nya, sehingga firman-Nya boleh betul-betul kita pahami dan firman itu bertumbuh dalam hati kita. Mari di tempat kita masing-masing, mari kita naikkan lagu Lord Let My Heart. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm me with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Lord, let my heart be good soil, open to the seed of your word. Lord, let my heart be good soil, where love can grow and peace is understood. When my heart is hard, break the stone away. When my heart is cold, warm me with the day. When my heart is lost, lead me on your way. Lord, let my heart, Lord, let my heart, Lord, let my heart be good soil. Kepada Bang Indra, aku persilahkan. Ya, selamat sore teman-teman semua. Mari kita bersama-sama pada saat ini merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu meminta pertolongan Tuhan untuk memimpin kita selama beberapa waktu ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk sekali lagi kami boleh berada di hadirat-Mu. Kami boleh mendekat kepadamu di dalam ibadah KPIM pada sore hari ini. Dan Tuhan, kami juga bersyukur kalau pada saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami untuk sekali lagi belajar firman Tuhan. Untuk sekali lagi boleh melihat apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kami anak-anak-Mu. Dan oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami supaya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, agar setiap firman dan juga perkataan yang masuk ke dalam telinga dan hati kami tidak berhenti menjadi satu informasi yang menarik, satu informasi yang mungkin menginspirasi, tetapi semua berhenti di batas teori saja. Kami mohon agar kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman-Mu ini pun boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai murid Kristus, agar pada akhirnya kami boleh menjadi murid yang semakin serupa dengan Guru dan Tuhan kami, yaitu Engkau sendiri. Berkati juga hamba-Mu dalam setiap keterbatasan dan kelemahannya, untuk boleh menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dan pada akhirnya hamba pun juga boleh terus dibentuk dan belajar menjadi murid Kristus yang semakin sejati. Berkati setiap perangkat dan jaringan yang kami gunakan ya Tuhan, agar kiranya kami boleh mengikuti pembelajaran firman Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah pada sore hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, semuanya kami kembalikan kepada kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Ya, selamat sore sekali lagi teman-teman. Shalom. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat. Bagaimana PJJ-nya? Ya, tentu banyak kesulitan di sana dan di sini, adaptasi yang mesti kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi kiranya ya, apapun yang boleh kita alami saat ini tidak menghentikan kita untuk menjadi murid Kristus yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Saya akan share screen, teman-teman. Saya mohon izin share screen ya. Oke. Oh, sebentar, ada yang kurang. Ya, sore hari ini tema kita adalah matetes, ya. Bahasa apa itu ya? Makanan apa itu ya? Matetes, teman-teman, adalah bahasa Yunani yang digunakan untuk menggambarkan murid. Ya, matetes, teman-teman, tulisan Yunaninya teman-teman bisa lihat di pojok kiri atas. Ya, bahasa Inggrisnya disciple gitu ya. Dan saya tambahkan sedikit ya, apa sih yang mau kita kejar ketika kita belajar dari tema matetes ini? Ya, saya tambahkan judulnya, semoga setelah kita semua belajar matetes pada sore hari ini, istilah matetes pada hari ini, kita pun juga bisa menjadi atau menghidupi kata tersebut gitu ya, living as a true disciple, hidup sebagai murid-murid Kristus yang sejati, yang benar-benar murid gitu ya. Kenapa teman-teman ini penting buat kita dalami bersama, kita renungkan bersama, teman-teman, karena kata murid yang dipakai di dalam Alkitab itu bukan student ya. Kalau kita lihat teman-teman, siapa murid itu? Bahasa Yunani menyebutnya sebagai matetes. Bahasa Latin mengambilnya sebagai discipulus. Lalu kemudian diadopsi menjadi kata disciple. Dan kalau kita lihat ke bahasa Indonesia, murid itu seringkali dipadankan dengan kata student, ya, pelajar. Tapi di dalam Alkitab kita murid dipadankan dengan kata disciple. Ya, di dalam Alkitab kita pakai kata murid, tetapi di dalam terjemahan bahasa Inggris gunakan kata disciple, yang merupakan tadi kalau dibalik urutannya ya kembali lagi ke matetes. Dan ini menjadi satu hal yang penting untuk kita sadari, hal yang penting untuk kita renungkan bersama, bahwa disciple is not the same with student. Disciple tidak sama dengan student, student tidak sama dengan disciple. Nah, kita akan lihat begitu. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan disciple? Ya, apakah dia hanya seorang yang ya namanya murid, Bang, namanya murid ya belajar gitu. Ya namanya murid yang melihat gurunya gitu. Tidak ada ubahnya, tidak ada bedanya dengan student, bukan? Tapi apa yang dimaksud dengan disciple? Nah, ini teman-teman yang akan kita coba renungkan bersama-sama. Saya pun juga masih belajar, teman-teman. Jadi apa yang saya bagikan pada sore ini adalah bentuk perenungan dan juga pergumulan saya selama ini. Untuk akhirnya saya mau mengajak teman-teman juga, yuk kita sama-sama bergumul menjadi disciple of Christ, menjadi murid Kristus yang semakin sejati. Ya, bukan hanya menjadi student, bukan hanya menjadi pelajar. Kalau di Ukrida teman-teman menjadi student gitu ya. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari mengikut Kristus, mari kita menjadi disciple of Christ. Nah, teman-teman, satu bagian yang akan kita renungkan bersama mau mengatakan, pada intinya mau mengatakan seperti ini, bahwa kenyataannya kita dipanggil teman-teman sebagai murid Kristus, bukan sekedar orang Kristen. Kata Kristen pertama kali hadir di Kisah Para Rasul itu sebenarnya merupakan satu cemoohan ya yang dikenakan oleh orang-orang Romawi pada saat itu kepada orang-orang Kristen, kepada jemaat Kristus, bahwa orang Kristen adalah orang pengikut Kristus. Ya, dan itu merupakan satu ejekan, teman-teman. Kenapa? Yang namanya Tuhan kok mati ya, terus diikutin lagi sama banyak orang. Nah, ini menjadi satu cemoohan yang sangat tidak enak pada waktu itu. Ih, Kristen, lu Kristen gitu ya. Nah, teman-teman, tetapi Kristen mau bilang bahwa saya adalah pengikut Kristus. Adalah pengikut Kristus. Adalah murid Kristus. Dan itulah identitas kita.
Dan itulah peran yang juga kita mainkan di dalam dunia ini, bahwa kita adalah murid Kristus. Sayangnya semakin waktu berjalan, teman-teman, kita hanya akrab bahwa Kristen itu, oh ya sebagai agama, oh ya sebagai identitas di KTP kita, oh ya identitas di form pendaftaran mahasiswa baru mungkin. Dan kita akhirnya lupa bahwa Kristen itu sebenarnya adalah pengikut Kristus, itu adalah sebenarnya murid Kristus, disciple of Christ. Dan banyak teman-teman kita menemukan bahwa orang Kristen mulai, ya namanya saja Kristen, tetapi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, ya namanya saja Kristen, tapi Kristennya Kristen napas, Natal Paskah, ya namanya saja Kristen, tapi Kristennya cuma hari Sabtu dan Minggu. Ya, buat anak-anak KPI mungkin sama Senin gitu ya, karena ada ibadah KPI ya. Tapi sisanya mungkin, ya saya bukan menurut teman-teman ya, tapi ada orang mungkin kayak gitu ya, Sabtu Minggu, tapi sisa hari yang lain dia, wah, sebebas-bebas ya. Nah teman-teman, saya mau merangkum ya semua yang akan kita pelajari dalam kalimat ini. Kenyataannya bahwa kita dipanggil sebagai murid Kristus, bukan sebagai orang Kristen. Ya, kalau mau diselesaikan di sini juga udah bisa ya teman-teman ya. Oke. Nah, tapi kita akan coba lihat dan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mungkin teman-teman sudah pernah baca dan teman-teman mungkin sudah pernah belajar juga di dalam kelompok kecil. Tapi ya ini sekali lagi perikop yang mau mengantar kita, mengajak kita untuk melihat apa artinya menjadi murid Kristus yang sejati. Mari kita membaca Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal yang ke-14 ayat 25 sampai 35. Saya akan membacakannya buat teman-teman semua. Teman-teman bisa ikuti di dalam hati menggunakan HP atau Alkitab teman-teman masing-masing di tempat teman-teman ya. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Di bawah perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ya, jadi ini setting kejadiannya ya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia." Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Teman-teman, Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Tadi kita sudah memulai ya dengan perikop yang cukup menegangkan ya. Segala sesuatu harus dilepas untuk mengikut Yesus. Nah, apa maksudnya? Apa maksudnya dari kalimat judul perikop ini dan apa maksudnya dari seluruh pengajaran dan ilustrasi yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam perikop ini? Mari kita merenungkannya bersama-sama. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, bukan beberapa waktu yang lalu ya, sudah agak lama gitu ya, di Instagram saya mengikuti
akun dari kakak kelas saya dulu waktu di UI. Saya mengikuti akunnya dia dan tiba-tiba teman-teman saya melihat story-nya ya. Dan ini saya penasaran gitu ya, ini story-nya kok banyak banget strip di atas gitu ya. Kadang kan kalau banyak stripnya kayaknya kita udah males gitu ya, udah lewatin aja gitu ya. Tapi saya penasaran nih, wah ini stripnya banyak banget di atas, berarti story-nya banyak banget. Lalu kemudian saya mulai melihat, oh dia habis menonton konsernya Tulus, konser monokromnya Tulus. Saya nggak tahu ini kapan ya, mungkin 2018, 19, saya lupa juga. Ya, dan dia mengekspresikan sukacitanya. Ya, dia membuat story yang ya memang sesuai temanya monokrom gitu ya, hanya hitam dan putih. Kemudian dia mention orang-orang yang ada di situ, si Tulusnya gitu ya. Dan ya dia mulai mengkreasikan dengan kata-kata yang apa ya, pujian gitu ya, kata-kata yang manis gitu ya kelihatannya ya. Dia tulis, semalam menonton konser yang indah sekali. Seileh gitu ya. Saking dia sangat senangnya dia menuliskan itu. Lalu di story yang berikutnya ya, dia tulis di sebelah kiri itu ya, lalu ku tak sanggup lagi menahan air mata yang sedari awal memaksa untuk jatuh. Ya gila gitu ya. Padahal cuma nonton konser gitu ya. Lalu yang sebelah kanan, dia mengungkapkan apresiasinya. Sekali lagi terima kasih Tulus untuk konser monokrom Tulus yang sangat indah. Sungguh terima kasih. Dan terima kasih ini ya yang buat boneka-boneka kertas ini ya. Terima kasih gitu. Betapa pujian diutarakan, dituliskan, diekspresikan di dalam sebuah story Instagram. Dan memang kakak ini adalah kakak yang sangat menjadi penggemar dari si Tulus ini begitu ya. Dan terlihat dari ekspresi kata-katanya bahwa dia memang adalah penggemar ya, penggemar nomor satunya Tulus mungkin gitu ya. Nah, teman-teman, ini kenapa saya tampilkan di sini? Ini jugalah yang rasanya ya dialami kalau kalau kita melihat kepada cerita dari Lukas 14, sepertinya ini juga yang dialami oleh Yesus. Gitu ya, bahwa banyak orang yang berduyun-duyun tadi dikatakan di ayat 25. Pada satu kali banyak orang berduyun-duyun. Ya. Ini bukan sekedar teman-teman padat merayap, bukan cuma banyak, tapi kata yang dipakai ialah berduyun-duyun, sangat padat, sangat sesak, sangat mengagumi Yesus, sangat mau menjadi mungkin ya tadi ya memuji Yesus, mau dekat sama Yesus, menyatakan kekagumannya sama Yesus. Sangat padat, sangat sesak. Ya, kita mungkin udah 8 bulan ya kita nggak ngerasain sangat padat, sangat sesak di busway, di mall gitu ya. Karena ada social distancing. Tapi ini yang terjadi, teman-teman, kalau teman-teman bayangkan betapa banyaknya orang di situ. Sangat padat, sangat sesak. Ya, saya jadi teringat juga teman-teman cerita tentang bagaimana seorang wanita yang sakit pendarahan, teman-teman. Kemudian Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Kemudian murid-muridnya berkata, Tuhan, udah tahu nanya ya, ini udah padat, kau masih nanya gitu. Ya udah pastilah orang-orang yang di sekitar sinilah yang menyentuh gitu ya. Padahal maksud Yesus adalah si wanita pendarahan itu. Dan itu sekali lagi menggambarkan betapa banyaknya orang yang mengikuti Yesus. Ya. Dan ini tidak heran teman-teman karena kalau kita lihat di bagian-bagian sebelumnya banyak karya, banyak pekerjaan, banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan mereka terpukau, mereka kagum, bahkan juga mungkin ada yang masih penasaran, habis ini mau ngapain lagi nih Tuhan Yesus? Habis ini ada dalam tanda kutip atraksi apa lagi? Gitu ya. Dan semua orang-orang menanti apa yang akan Yesus kerjakan, apa yang akan Yesus ajarkan, apa yang Yesus akan bilang ketika mungkin di sana juga ada orang Farisi dan ahli Taurat. Semua orang menunggu, semua orang mau melihat apa yang menjadi dalam tanda kutip pertunjukan dari Yesus pada waktu itu. Tapi kemudian teman-teman, Yesus
tahu bahwa motivasi orang-orang ini hanyalah sekedar untuk berhenti pada kekaguman mereka, pada keterpukauan mereka, pada rasa penasaran mereka akan sosok Yesus yang pada waktu itu bisa dibilang menjadi superstar di Israel. Ya, dan nampaknya Yesus tahu teman-teman motivasi yang dibawa di dalam hati orang-orang ini. Ya, bukan nampaknya ya, tapi memang Yesus tahu segalanya dan dia tahu bahwa motivasi orang-orang ini hanyalah sebatas pada kekaguman mereka. Dan oleh karena itu teman-teman, Yesus mengatakan kalimat yang sangat tajam. Yesus mengatakan kalimat yang sangat keras. Ya, ketika tadi kita mungkin membaca judul perikopnya saja kita sudah, waduh kok gini banget ya, firmannya kok gini banget gitu ya. Tapi mungkin itu juga yang dirasakan oleh orang-orang pada waktu itu. Saya membayangkan teman-teman, Yesus dikelilingi oleh orang banyak dan kemudian dia menoleh 180 derajat, dia menoleh, menengok ke belakang. Dan kemudian saya rangkum semua perkataan Yesus dengan kalimat seperti ini. Janganlah engkau hanya menjadi penontonku. Janganlah engkau hanya mau melihat hal-hal yang spektakuler dari aku. Ya, dia menoleh 180 derajat kepada orang yang sangat ramai, sangat padat itu, dan dia berkata dengan keras, jangan cuma mau jadi penontonku. Jangan cuma mau melihat hal yang spektakuler dari aku. Tetapi jadilah pengikutku yang benar. Itu yang Yesus katakan teman-teman di ayat 26, ayat 27. Ia tidak dapat menjadi muridku. Secara tidak langsung Yesus mau bilang, jadilah murid. Jadilah murid. Jangan cuma mau jadi penonton. Jangan cuma mau jadi fans gitu ya. Bukan kipas angin ya. Penggemar gitu ya. Jangan cuma mau berhenti di situ. Tapi ketika Yesus mengatakan, ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. Ia tidak dapat menjadi muridku. 3 kali dia mengatakan itu. Secara tidak langsung dia mau bilang, kamu harus betul-betul menjadi murid yang sejati. Kamu harus menjadi matetes. Kamu harus menjadi murid yang benar-benar hidup sebagai murid. Menjadi pengikut yang benar-benar sebagai pengikut. Makanya saya kasih tanya di situ, para pengikut Yesus, ya, bukan pengikut seperti ini yang Yesus mau. Orang berduyun-duyun, orang berpadat-padatan, orang hanya karena apa? Hanya karena mereka mau menonton. Atraksi, dalam tanda kutip atraksi dari Yesus. Memang tidak salah mujizat itu dilakukan. Tapi orang-orang ini melihatnya hanya sebagai mungkin pertunjukan sulap, mungkin sesuatu yang ajaib dan lain sebagainya. Tetapi Yesus mengatakan, jangan cuma begitu. Kalau cuma begitu, engkau pasti suatu saat akan berpaling dari aku. Tidak mengikut lagi, tidak percaya lagi. Tapi Yesus mengatakan, jadilah pengikutku, jadilah murid-muridku. Ya, dan ini dikatakan Yesus dengan keras kepada orang-orang itu. Kenapa saya bilang keras, teman-teman? Ya, karena nanti kita akan lihat bahwa ketika Yesus memanggil kita, memanggil orang-orang itu untuk menjadi muridnya, dia menyatakan 3 statement yang sangat keras, yang tidak main-main, dan mungkin sangat berat, sangat tajam untuk didengar oleh orang-orang pada waktu itu. Kita akan lihat bersama. Yesus mengajak orang-orang itu, Yesus mengajak kita untuk menjadi murid, bukan sekedar penonton sirkus, bukan sekedar menjadi penonton pertunjukan. Yesus mengatakan di ayat 26, suatu kalimat yang tentu saja mengejutkan, karena Yesus mengatakan siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi pengikutku, ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman, semua unsur di dalam keluarga sudah dimasukkan. Kita tahu waktu itu orang Israel adalah orang yang paternalistik. Ya, mungkin kita akan inilah, ya mungkin Yesus akan menghilangkan
yang wanita-wanita gitu ya. Karena kan wanita waktu itu ya maaf kelas 2 gitu ya. Tapi enggak, di sini Yesus mengatakan semuanya, bapaknya, ibunya, anak-anak, saudara laki, perempuan, bahkan dia mengatakan dirimu sendiri. Kita nggak mungkin ya nggak sayang sama diri sendiri ya, pasti kita sayang kan sama diri sendiri ya. Kita pakai efek kamera ya supaya lebih cakep ya, kita bikin foto pakai gaya yang cakep gitu ya. Kita kan pasti sayang sama diri sendiri. Tapi Yesus mengatakan, barang siapa tidak membenci siapa sampai dirinya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Pastinya teman-teman banyak orang yang terkaget-kaget waktu itu. Kenapa? Karena ini masalah keluarga. Ya. Dan buat orang Yahudi, keluarga itu menjadi satu sentral di dalam adat mereka. Mungkin sama kali ya sama teman-teman yang Batak gitu kali ya. Keluarga itu sangat erat, sangat dijunjung tinggi, sangat dihormati, sangat dihargai. Tetapi Yesus memberikan satu nasihat. Siapa yang tidak membenci keluarganya, dia tidak bisa menjadi pengikutku. Tetapi apa yang Yesus maksudkan dengan kata tidak membenci atau frase tidak membenci? Ya. Nah, teman-teman, di dalam bagian yang lain di Matius 10 ayat 37 sampai 38, teman-teman, itu juga adalah satu peristiwa yang sama. Tetapi Yesus memakai kata yang berbeda. Yesus memakai kalimat, barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya, anaknya, saudara perempuannya, saudara lakinya, lebih daripadaku, ia tidak layak menjadi muridku. Kalau di Matius ternyata kata tidak membenci di Lukas diterjemahkan di dalam Matius, barang siapa mengasihi seseorang lebih daripadaku. Berarti dia cinta sama yang lain lebih daripada cinta sama Yesus. Maka dia tidak layak menjadi muridku. Jadi teman-teman, maksud tidak membenci adalah berarti tidak mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Ya. Dan secara kalimat positif Yesus mau bilang bahwa aku, Yesus, harus menjadi satu-satunya di dalam hidup kamu, di dalam hidup saya. Aku harus menjadi yang terutama dan segala-galanya yang dikasihi, yang menerima cinta kasih itu lebih dari apapun. Teman-teman, ada satu ilustrasi, ya, ada satu ilustrasi yang mau mencoba merangkum pesan Yesus di dalam ayat 26 ini. Ada sebuah perlombaan lari, teman-teman, dan di dalam perlombaan itu seperti biasa ada pesertanya dan ada urut-urutannya begitu ya. Ada keluarga kita, ada pacar kita, ada pekerjaan kita, ada perkuliahan kita, ada pelayanan kita, ada pertemanan, pergaulan kita. Semuanya siap-siap di garis start. Dan juga ada Yesus di garis start itu. Nah, teman-teman, ketika perlombaan dimulai, semuanya saling berlari. Memperebutkan siapa yang juara pertama, siapa yang juara kedua, siapa yang juara ketiga. Nah, teman-teman, ketika Yesus mengatakan bahwa jikalau seseorang tidak membenci bapak, ibu, dan lain sebagainya, maka dia tidak layak menjadi muridku. Itu bukan berarti Yesus harus menjadi nomor 1, ranking 1. Kemudian perkuliahan ranking 2, kemudian orang tua ranking 3. Bukan itu yang dimaksud Yesus. Yang dimaksud Yesus jauh lebih radikal. Apa itu? Hanya akulah yang harusnya ada di dalam perlombaan lari itu. Hanya akulah yang satu-satunya harus berlari di arena lari itu. Yang lain jangan jadi peserta, yang lain jangan berebutan posisi sama aku.
Aku harus jadi yang segala-galanya. Aku harus yang jadi terutama, bukan cuma yang pertama, tapi aku jadi yang terutama. Jadi bayangkan teman-teman, perlombaan lari, tapi cuma ada Yesus sebagai peserta. Itulah artinya mengasihi Yesus lebih dari apapun. Selama kita tetap melombakan, ada orang tua, ada perkuliahan, ada pacar. Selama kita melombakan itu dengan Yesus, maka sebenarnya kita masih belum mengasihi apapun, mengasihi Yesus lebih dari apapun. Teman-teman, jadilah murid, bukan penonton. Ya, jadilah murid, bukan penonton. Pertanyaannya bagi kita saat ini, apa yang harus kita dalam tanda kutip benci? Sehingga apa? Sehingga Yesus menjadi cinta utama kita. Sehingga Yesus menjadi segala-galanya buat kita, yang terutama, bukan cuma yang pertama, tetapi yang terutama di dalam hidup kita. Karena dialah yang berhak menjadi satu-satunya yang menerima segala kasih kita. Bukankah dia sendiri yang mengatakan, kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap kekuatan. Harus segenap. Lalu apa yang harus kita benci? Apa yang mungkin kita masih cintai dengan segenap kita, tapi itu bukan Tuhan? Apakah mungkin masa depan kita? Apakah itu mungkin orang tua kita? Apakah mungkin perkuliahan kita? Atau harga diri kita? Apa yang harus kita benci, teman-teman? Tuhan Yesus mengatakan, bahkan dirimu sendiri jangan disayang-sayang. Ya, aku harus yang tetap menjadi terutama, menjadi segala-galanya. Bukan berarti kemudian kita, Bang Indra bilang begini, jadi ya udah abis ini aku nggak mau cinta orang tua, aku nggak mau cinta teman, aku nggak mau cinta pacar. Ya tentu nggak begitu juga, teman-teman. Kalau demikian adanya, ya maka kita nggak mengasihi Allah. Yohanes bilang, barang siapa mengasihi Allah, dia harus mengasihi sesamanya. Artinya lewat mengasihi sesama, maka sebenarnya dia lagi mengasihi Allah. Ya, maka kalau kita bilang, oh Yesus ngajarinya seperti itu, benci orang tua, benci teman, ya tentu artinya kita juga nggak mengasihi Allah dong nantinya. Tetapi fokus dari pernyataan Yesus adalah, jangan-jangan kita menempatkan hal-hal yang lain selain Tuhan sendiri, dan itu kita jadikan yang terutama. Itu yang sangat kita kasihi di dalam hidup kita. Itu yang sangat kita fokuskan di dalam hidup kita. Kita mengejar kenyamanan, kita mengejar materi, kita mengejar prestasi, dan lain sebagainya. Memang itu tidak salah. Tetapi itu mengambil tempat Tuhan Yesus sebagai yang segala-galanya. Sebaliknya teman-teman, kalau kita belajar mengasihi Allah terlebih dahulu, sudah pasti kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang lain di sekitar kita. Kita dimampukan untuk mengejar apa yang kita mau kejar. Tetapi syaratnya apa? Tuhan ada di tempat yang utama. Karena bukankah Dia adalah Allah yang tidak terbatas? Bukankah Dia adalah Allah yang bisa mengerjakan segala mujizat? Bukankah Dia Allah yang akan memberkati hamba-Nya yang setia? Pertanyaannya, apa yang harus kita benci sehingga Yesus menjadi cinta utama kita? Tapi Bang, yang lain baik. Betul. Ketika yang baik menjadi yang terutama, maka sama saja kita memberhalakan hal yang baik itu. Berhala bukan cuma bicara tentang patung dan sesembahan, tapi ketika hal yang baik mengambil posisi yang terutama. Apa yang harus kita benci? Teman-teman, seorang penulis buku, Kyle Idleman, mengatakan di dalam bukunya God's at War, apa sih yang menjadi penyebab dosa? Dia mengatakan, di belakang setiap dosa yang kita sedang gumulkan, di belakang setiap ketidaktaatan yang kita alami, di dalam setiap ketidakadaan tujuan di dalam hidup kita,
Itu semua karena ada Allah palsu yang sedang berkuasa atas hati kita, yang sedang menempati posisi yang terutama di dalam hidup kita. Di dalam setiap diri kita ada Allah-Allah palsu yang berusaha untuk mengontrol kita, yang berusaha untuk meraih hati kita. Dan kalimat yang terakhir dia katakan, what keeps us from truly following Jesus? Apa yang mencegah kita untuk mengikuti benar-benar, mengikuti Yesus, adalah bahwa hati kita sedang mengejar sesuatu atau seseorang atau suatu pribadi yang lain di luar Yesus. Dan bukankah ini yang Yesus bilang? Kamu tidak bisa menjadi muridku selama kamu masih mengasihi yang lain lebih daripada kamu mengasihi aku. Make sense ya? Semuanya nyambung. What keeps us from truly following Jesus? Bukan Yesus nggak mau jadiin kita murid, bukan. Tapi karena kita sendiri dicegah, kita sendiri tidak bisa untuk mengikut Yesus. Kenapa? Karena kita lagi mengejar yang lain, kita lagi memuja yang lain, kita lagi mengutamakan, membuat yang lain sebagai yang terutama di dalam hidup kita. Teman-teman, belum selesai kepada saya membayangkan gitu ya, belum selesai orang mencerna pernyataan yang pertama, Yesus sudah bilang pernyataan yang kedua loh, ya di ayat 27. Itu nggak ada, itu kan nggak ada ini ya teman-teman ya, nggak ada penonton terdiam. Narator bilang penonton terdiam memikirkan apa perkataan Yesus, nggak ada gitu ya. Naratornya kan nggak bilang seperti itu, nggak ada narasi seperti itu. Tapi langsung lanjut ke ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Teman-teman, Yesus mengatakan satu hal yang makin membuat tidak enak. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kenapa? Salib, teman-teman, ya, salib itu adalah satu hal yang sangat dihindari oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu mau jadi pengikutku, jadi muridku, maka pikulah salib. Pikulah penderitaan. Itu lambang yang sangat memalukan, itu lambang yang sangat menyakitkan, itu lambang yang sangat tidak bagus buat orang Israel. Itu adalah bentuk hukuman yang sangat memalukan, yang sangat menyakitkan, sangat gak enak. Tetapi Yesus mengatakan, kalau kamu mau jadi muridku, maka pikulah salib. Jadilah pengikutku, pikulah salib. Wow, ini teman-teman luar biasa sekali dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus tidak peduli gitu ya, penontonnya siapa, orang-orang yang di sekitarnya siapa gitu ya. Dia langsung mengatakan itu, bahwa kalau kamu mau mengikut aku menjadi muridku, maka pikulah salibmu, pikulah penderitaanmu. Dan ini bukan cuma sekali loh teman-teman dikatakan Yesus. Kalau teman-teman lihat di Lukas pasal 9, ya, Lukas pasal 9 ayat 23, di situ Yesus mengatakan, kepada mereka semua Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, 1, 2, memikul salibnya, dan yang ketiga, mengikut aku. Dan bahkan kalau kita lebih detail, memikul salibnya setiap hari. Kalau saya teman-teman jadi orang-orang yang pada waktu itu melihat, mendengar, wah ini apa-apaan nih? Kok bahasanya jadi nggak enak? Kok omongannya jadi nggak enak? Masa suruh pikul salib setiap hari lagi? Ini guru beneran apa guru bohongan sih? Ya, kok seperti itu? Nah teman-teman, inilah yang Yesus minta. Dan dia mau menekankan kepada muridnya, kepada para orang yang ada di situ, bahwa menjadi mengikut Yesus, menjadi pengikut Yesus, itu bukanlah hal yang mudah. Ada kesulitan, ada kesakitan, ada tantangan, ada penderitaan yang harus dihadapi. Ada salib, lambang yang begitu memalukan, lambang yang begitu menyakitkan, lambang penderitaan yang paling hebat pada zaman itu. Itu harus dipikul oleh siapa?
oleh setiap pengikut Kristus. Kalau tidak apa? Kalau tidak, ia tidak bisa menjadi muridku. Dan saya benar ngebayangin gitu ya, orang-orang pada waktu itu kan tadi motivasinya apa? Melihat mujizat, melihat sukacita ya, karena Yesus menyembuhkan. Memang itu tidak salah. Saya bukan anti mujizat, saya bukan anti kebahagiaan ya teman-teman ya. Tapi Yesus juga mau membukakan satu realita, bahwa semakin engkau ikut Yesus, semakin engkau menjadi murid Yesus, semakin banyak penderitaan datang. Semakin banyak hal-hal yang sulit datang. Semakin banyak salib yang harus kau pikul. Dan ini tidak heran teman-teman. Karena sang guru juga memikul salib. Sang guru harus menerima sesuatu yang menyakitkan dan memalukan itu. Sang guru sendiri juga harus mengalami hal yang tidak enak itu. Siapa kita kalau kita tidak mengikut teladannya? Siapa kita kalau kita tidak memikul salib? Bukan itu namanya seorang murid. Kalau gurunya memikul salib, masa muridnya enggak? Teman-teman, inilah yang Yesus katakan. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya. Dia harus memikul salibnya. Jika tidak, ia tidak dapat menjadi muridku. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 아무도 알지 못해. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 주님만이 알고 계셔. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 아무도 알지 못해. 내가 주님을 얼마나 사랑하는지 주님만이 알고 계셔. 당신은
Jadilah murid bukan penonton. Pertanyaannya, apa salib yang harus kita pikul, teman-teman? Di keluarga, di perkuliahan kita, di pergaulan, di media sosial, di lingkungan sosial, bahkan juga di bangsa ini. Apa salib yang harus kita pikul? Apa kesulitan yang harus kita alami? Apa tantangan dan perintahan yang harus kita jalani? Apakah mungkin kita bergumul dengan keluarga yang tidak rukun, keluarga yang tidak harmonis? Apakah kita bergumul dengan kesulitan ekonomi? Apakah kita bergumul dengan kenapa ya ngelihat orang tuh bisa ngelakuin hal-hal yang enak, yang memuaskan diri mereka, tetapi aku tidak bisa. Apa salib yang harus kita pikul, teman-teman? Karena Yesus bilang bahwa barang siapa tidak memikul salibnya, dia tidak bisa mengikut aku. Dia tidak bisa menjadi muridku. Dia bukanlah murid yang sejati. Matetes itu. Apa salib yang harus kita pikul? Teman-teman, mungkin sampai saat ini, kalau teman-teman, kalau kita bayangkan diri kita menjadi orang banyak itu, mungkin mereka sudah mulai mengeluh. Mungkin di situ mulai terdengar begitu ya, orang sudah mengeluh satu sama lain. Duh, masa sih begini? Ini guru yang benar apa enggak sih? Kita mau dengerin Farisi, kita udah bebas, kita nemuin Yesus. Tapi kok kayak begini ajarannya? Ini bisa nggak sih orang jadi guru? Ya, duh kok begini, duh kok begitu. Sulit ya, keras ya perkataannya, tajam ya. Teman-teman, mungkin orang-orang itu berpikiran seperti itu dan mungkin kita juga berpikiran itu saat ini. Kok sulit ya jadi murid aja tuh. Lalu teman-teman, Yesus mengatakan 2 perumpamaan. Ya, 2 perumpamaan yang mungkin mau menenangkan orang banyak itu. Yang pertama, dia mengatakan bahwa ada orang yang mau bangun rumah, bangun istana, bangun gedung, ya tentu dia harus duduk, ya, dia harus duduk dahulu memikirkan anggaran dan perencanaan supaya apa? Supaya bangunannya selesai. Jangan sampai nanti dia udah mulai bangun, fondasinya udah ada, tiang-tiangnya udah ada, tapi kemudian budgetnya nggak cukup. Anggarannya nggak cukup, sehingga apa? Orang datang melihat kemudian berkata-kata, wah kasihan banget tuh orang. Udah mulai bangun tapi budgetnya nggak cukup. Jadi buah pembicaraan. Ilustrasi yang kedua, dia mengatakan seorang raja yang mau pergi berperang, dia harus duduk dulu menyusun strategi perang. Ya, apakah 10.000 pasukan bisa melawan 20.000 pasukan? Jawabannya kan ada 2, iya atau tidak. Mungkin atau tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, dia masih bisa apa? Mengajukan syarat-syarat damai. Teman-teman, ini 2 ilustrasi yang berbeda. Yang satu bangun rumah, yang satu mau perang. Yang satu keadaannya lagi tenang-tenang, ya kan bangun rumah, nggak kepepet. Yang tapi kan waktu lagi kepepet, lagi mau perang. Tapi dua-duanya intinya sama, duduk dahulu. Pikir-pikir dahulu, timbang-timbang, masak-masak. Sebelum mengeksekusi, sebelum menjalankan apa yang mau dijalankan. Duduk dahulu. Makanya saya bold di situ, duduk dahulu. Kenapa duduk dahulu? Kenapa Yesus menceritakan ilustrasi itu? Ya Yesus memang betul, nampaknya dia mau menanggapi orang-orang yang berkata, wah berat sekali ya, wah susah sekali ya. Dan iya, memang Yesus mau menanggapi keluhan-keluhan itu. Yesus mau orang itu pikir-pikir dulu. Yesus mau orang-orang itu memikirkan dulu. Masak-masak. Gumulkan dulu. Kenapa? Karena Yesus mau betul-betul seorang matetes. Seorang murid. Bukan cuma penggemar, bukan cuma penonton. Sehingga Yesus bilang, iya betul, pikir-pikir dulu. Jangan langsung ambil. Karena ini berat. Belum tentu kamu bisa.
Lalu apakah mungkin? Ya udah, kalau emang berat, ya udahlah, gak usah jadi murid Kristus. Kalau emang berat, ya udahlah, mundur aja. Ada dong kemungkinan seperti itu. Ada. Ya udah bang, kalau gitu abis KPIM aku nggak mau jadi murid Kristus, berat soalnya. Apakah itu yang Yesus maksudkan? Yesus melanjutkan, teman-teman. Yesus melanjutkan di ayat yang selanjutnya, di ayat 33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Apa maksudnya? Jangan-jangan yang bikin kamu berat, setelah kamu timbang-timbang, setelah kamu pikir-pikir, yang bikin kamu berat adalah kamu belum melepaskan yang mengikatmu. Seolah Yesus mau bilang begini, ya memang benar engkau akan mengikut aku dan itu akan sulit. Engkau harus menempatkanku menjadi yang terutama. Belum lagi engkau harus menderita pikul salib. Dan mungkin kamu akan berpikir lagi, berulang-ulang kali, beribu-ribu kali, memutuskan apakah kamu akan ikut aku atau tidak. Menjadi muridku atau tidak. Dan mungkin kamu memutuskan untuk tidak, karena terlalu berat. Tapi memang kamu tidak bisa ikut aku, karena kamu tetap mengandalkan dirimu. Kamu tidak bisa ikut aku karena kamu masih memegang sesuatu yang mengikatmu, yang menjeratmu, sehingga apa? Ya, kalau yang satu tarik sini, yang satu tarik sana, ya nggak bisa. Maka lepaskanlah segala sesuatu yang mungkin saat ini masih mengikatmu, masih menjadi milikmu, kamu masih bersandar pada itu, dan peganglah tanganku. Bersandarlah pada anugerahku, pada kemurahanku. Memang tidak mudah menjadi pengikutku, tapi dengan menjadi muridku, engkau akan selalu aku supply dengan anugerah, dengan kasih, dengan kekuatan. Makanya Yesus bilang ayat 33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ya iyalah, jelas. Gimana mau dapat anugerah kalau dia masih bersandar sama yang lain? Bagaimana caranya menangkap seekor monyet? Mungkin teman-teman sudah tahu. Ya, teman-teman harus sediakan alat-alat ini. Bisa kardus, bisa botol. Ya, lalu sediakan makanan yang untuk memancing. Ya. Lalu ketika dia si monyet ini memasukkan tangannya ke dalam botol atau kardus itu, karena lubangnya sangat kecil, ketika dia membawa keluar misalnya kacang dalam jumlah banyak atau pisang dalam jumlah besar, ya dalam ukuran yang besar, maka dia tidak bisa melepaskan tangannya. Dia sudah terjebak. Pilihannya cuma dua. Tetap pegang pisang itu, tapi nanti dia tertangkap, atau dia lepaskan pisang itu, dan dia bisa berlari dengan bebas. Begitu juga dengan orang Kristen. Ada satu yang dia pegang, tetapi di sisi lain Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya. Tetap pegang itu, dan dia tidak akan menjadi murid Kristus. Dia akan hidup di dalam kesia-siaan. Atau yang kedua, dia lepaskan sesuatu itu, dan dia mengikut Yesus dengan bebas. Teman-teman, pernyataan harga mengikut Yesus, mengasihi Yesus lebih daripada segala sesuatu, memikul salib setiap hari lagi. Dan yang ketiga, kalau kamu berpikir kamu tidak bisa, jangan-jangan kamu masih memegang sesuatu yang menghambat. Maka lepaskanlah itu supaya engkau mengikut Yesus dengan bebas. Terakhir teman-teman, Dietrich Bonhoeffer mengatakan ada cheap grace dan costly grace. Cheap grace itu adalah anugerah murahan. Tetapi costly grace adalah anugerah yang punya harga. Apa artinya costly grace?
Costly grace of discipleship, costly grace of being a matetes, being a disciple. Sebentar saja ya, saya cepat aja. It is costly because it calls us to follow. Ya, kita harus mengikut apa yang Yesus bilang tadi. Mahal harganya, berat rasanya. Tapi di sisi lain itu juga adalah anugerah. Kenapa? Karena kita mengikut Yesus Kristus. Kita bukan mengikut Jokowi, kita bukan mengikut siapapun. Kita mengikut Yesus Kristus. Siapa dia? Tuhan dan Juru Selamat kita. Costly grace of discipleship. It is costly because it costs a man his life. Seluruh hidup kita, segenap hidup kita harus kita berikan kepada Yesus. Tetapi di saat yang sama itu juga adalah anugerah. Karena hanya dengan mengikut Yesus, kita mendapat hidup yang sejati. Costly grace of discipleship. It is costly because it condemns sin. Kita nggak bisa berbuat seenaknya. Kita nggak bisa melakukan orang lain lakukan. Tapi di satu sisi, ketika kita jatuh dalam dosa, dan memang kita sudah berdosa, kita mendapatkan anugerah karena mengikut Yesus. Apa itu? Anugerah pembenaran, pengampunan dosa. Ya, itu adalah anugerah yang mahal. Karena Allah membayar mahal, mengorbankan putranya. Tetapi juga satu sisi adalah anugerah. Kenapa? Karena Allah tidak tanggung-tanggung. Ya, dia menyerahkan anaknya supaya apa? Supaya menjadi keselamatan bagi umatnya. Teman-teman, Christianity without discipleship, Christianity without disciple is just like Christianity without Christ himself. Kekristenan tanpa murid, tanpa pemuritan, adalah seperti kekristenan tanpa Kristus itu sendiri. Ada sih percaya sama Tuhannya, tapi tidak ada mengikutnya. Tidak ada meneladani, tidak ada menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada hidup yang melekat kepada Yesus. Sehingga di sini kita bisa simpulkan, matetes berbeda dengan student. Disciple berbeda dengan student. Student hanyalah orang yang belajar. Dia percaya sama gurunya, tapi dia tidak meneladani hidup gurunya. Disciple, dia tidak hanya belajar, tetapi dia mengikuti. Mengikuti bukan karena dia menjadi penonton atau penggemar, tapi karena dia mengabdikan, mendisiplinkan, disciple, mendisiplinkan dirinya untuk mengikuti sang guru. Apa yang harus kita benci? Apa yang harus kita pikul sebagai salib kita? Dan apa yang sampai saat ini masih menjerat kita, sehingga kita tidak bisa mengikut Kristus dengan bebas. To be a disciple adalah menjadi orang yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang bisa dikasihi, dan membenci dosa lebih dari apapun yang bisa kita benci. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu pada saat ini yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa menjadi murid Kristus bukanlah sekedar menjadi pembelajar, menjadi orang yang belajar akan firman, menjadi belajar akan kebenaran, doktrin-doktrin, tetapi menjadi pengikut Kristus, menjadi disciple, menjadi matetes adalah akhirnya hidup kami terarah pada Yesus. Akhirnya hidup kami meneladani Yesus. Akhirnya hidup kami membaktikan diri kepada Yesus yang juga adalah Tuhan dan Raja kami. Dan oleh sebab itu bantu kami ya Tuhan, untuk mengasihi Engkau lebih dari apapun. Bantu kami untuk melihat dan menanggung penderitaan, salib yang harus kami pikul. Karena kami sadar bahwa Engkau sendiri telah memikul salib. Engkau sendiri telah dihukum, menanggung penderitaan itu. Dan ajar kami juga untuk melihat, jangan-jangan masih ada satu dosa favorit, satu kesalahan favorit yang kami masih pegang, yang masih kami lakukan. Sehingga apa? Sehingga kami terus gagal taat sama Engkau. Kami terus gagal mengikut Kristus. Kami menjadi orang yang menyalahkan diri kami. Kami menjadi orang yang malu bahkan untuk berelasi dengan Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk memikirkan 3 hal ini. Dan pada akhirnya Tuhan, di dalam refleksi kami secara pribadi maupun juga di dalam kelompok kecil kami boleh menyatakan kerinduan kami untuk mengikut Kristus dengan sebenar-benarnya.
Firman-Mu sudah selesai diberitakan, tapi biarlah Roh Kudus boleh terus menjelaskan. Dan juga boleh terus, apalagi ya Tuhan, boleh terus membantu teman-teman yang ada di sini. Menerapkan firman ini di dalam hidup mereka. Menjadi murid Kristus yang memang betul-betul mau menjadi murid Kristus. Karena firman-Mu mengatakan, tidak ada lagi gunanya garam kalau tidak asin. Mereka akan dibuang. Tidak ada gunanya lagi kami namanya orang Kristen. Tapi di dalam hidup kami tidak menjadi pengikut Kristus yang sejati. Nggak ada gunanya lagi. Selain dibuang, diinjak orang, dan hanya menjadi sampah di dunia ini. Tolong kami ya Tuhan. Tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Aku serahkan kembali lagi kepada Kevin. Kayak teman-teman bersyukur kita boleh selesai mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bang Indra yang udah mendengarkan firman Tuhan buat hari ini. Firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kembali mengingat akan bagaimana menjadi murid Tuhan yang berkenan kepadanya. Bukan sekedar menjadi pengikut, tetapi menjadi pengikut yang ialah murid. Ia mau kita menjadi murid dan juga hambanya yang sejati. Aku ada ambil satu kata kesimpulan dari Bang Indra. Ya, mengasihi Tuhan lebih dari apapun yang bisa dikasihi, membenci dosa lebih dari apapun yang bisa dibenci. Bila teman-teman, firman Tuhan yang boleh kita dengar hari ini bisa betul-betul memperbaharui kita lagi akan arti menjadi seorang murid. Sebagai respon dari firman Tuhan dan juga sebagai lagu pengutusan kita angkat satu pujian mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kubah hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kepada Grace, aku persilakan. Oke, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami mengucap syukur kehadirat-Mu.
atas setiap berkat dan pertolongan yang masih Kau berikan kepada kami. Hingga saat ini ya Bapa, kami masih boleh berkumpul dan beribadah bersama, walaupun masih melalui online. Kami mau bersyukur ya Bapa buat ibadah yang boleh berlangsung, dan buat firman-Mu di hari ini yang telah disampaikan oleh Bang Indra. Kami juga mau bersyukur buat para pelayan dan semua yang boleh bergabung dalam ibadah hari ini. Kami juga mau berdoa untuk PM Ukrida ya Bapa, untuk setiap pengurus yang menjalankan programnya, biarlah dapat terlaksana dengan baik. Berdoa juga untuk setiap orang yang terlibat dalam PM Ukrida, agar senantiasa bertumbuh setiap harinya. Kami juga berdoa untuk virus corona yang sedang mewabah, yang semakin hari semakin bertambah jumlah orang-orang yang terpapar virus ini ya Bapa. Kiranya Tuhan boleh memulihkan orang-orang yang telah terpapar virus ini. Juga para tim medis yang berada di garda terdepan ya Bapa, biarlah Engkau yang selalu melindungi mereka dan memberikan kekuatan serta kesehatan agar mereka boleh merawat para pasien dengan baik. Kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kami semua dari virus tersebut. Kami juga mau berdoa untuk Ukrida ya Bapa. Berkatilah setiap pemimpin-pemimpin Ukrida beserta jajarannya. Biarlah dalam kondisi seperti ini, mereka boleh tetap melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Begitu juga dengan setiap dosen yang ada ya Bapa. Kiranya mereka boleh memberikan pengajaran dengan cara yang terbaik, agar setiap mahasiswa yang ada boleh menerima setiap pelajaran yang telah diberikan. Berdoa juga buat staf dan karyawan yang ada, kiranya mereka boleh tetap bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk para pemimpin LK yang ada di Ukrida beserta jajarannya. Kiranya dalam kondisi seperti ini mereka boleh tetap bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas mereka di dalam organisasi kampus. Kami juga mau berdoa untuk ibadah PM Celebration yang akan diadakan tanggal 7 Desember nanti ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberkati para pelayan dan PIC dalam menyiapkan ibadah tersebut, agar ibadah tersebut boleh berjalan dengan baik dan banyak mahasiswa yang terberkati. Tak lupa juga berdoa bagi setiap kami, agar kami boleh bertumbuh setiap harinya dan boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Begitu juga untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau boleh memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah ya Bapa. Kiranya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampuni setiap salah dan dosa yang sering kami lakukan, yang sengaja maupun tidak disengaja. Inilah syafaat kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Grace buat memimpin kita dalam doa syafaat. Teman-teman, kita udah sampai di penghujung ibadah kita. Aku minta Bang Indra untuk menutup ibadah kita pada sore hari ini. Ya, mari teman-teman kita menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami sore hari ini. Kami mengucap syukur untuk setiap apa yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami, puji-pujian, lagu yang Tuhan taruh di hati dan mulut kami. Kami kembalikan itu kepada Tuhan, biarlah boleh menjadi dupa yang harum di hadapan. Dan kami juga bersyukur untuk anugerah, untuk menerima berkat firman. Kami boleh belajar kembali, kami boleh merenungkan kembali firman. Kiranya ya Tuhan, firman ini boleh hidup di dalam hidup kami, dan kami pun juga boleh menggunakan firman ini, menggunakan apa yang kami tahu, sebagai alat untuk kami boleh makin serupa dengan Kristus. Sebagai alat untuk kami boleh makin berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan juga menjadi berkat bagi sesama kami. Kalaupun nanti ada waktu-waktu kami sebelum istirahat malam, boleh kembali merenungkan firman-Mu ini, boleh membuat daftar mengenai apa yang harus kami benci, apa yang harus kami pikul, dan bagaimana kami boleh melepaskan segala sesuatu. Biarlah juga kami boleh menikmati waktu tersebut, dan pada akhirnya boleh menjadi langkah awal, langkah kecil yang nyata, untuk akhirnya kami boleh menjadi murid Kristus yang semakin sejati. Kami akan berpisah satu dengan yang lainnya dari Zoom ini.
Kiranya Tuhan boleh berkati, lindungi, dan juga sertai apapun yang akan kami lakukan ke depan. Kiranya Tuhan yang boleh mempertemukan kami kembali di ibadah kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Guru kami berdoa, kami menutup ibadah kami. Amin. Terima kasih Bang Indra, terima kasih juga teman-teman, kita sudah selesai ibadahnya. Kita akan mendengarkan warta dari pengurus. Pada pengurus aku persilakan. Oke, terima kasih untuk pelayan kita pada hari ini. Ada Bang Indra sebagai pelayan firman, dan worship leader ada Kevin, Virginia, Sistem Informasi 2018. Di sini juga ada pendoa, Grace, Akuntansi 2019, Operator ada Anthony, Manajemen 2020, dan PSC saya sendiri, Manajemen 2018. Kita berikan apresiasi untuk mereka. Yeay! Terus di sini juga ada pengumuman tambahan bagi yang rindu untuk melayani bisa menghubungi Angela, Grace, Yuni, dan Rosinda. Nah, tapi sebelumnya juga bisa isi link absensi kalian ya di grup chat. Nah, terus di sini juga di sini juga ada ibadah PMKJ yang diadakan setiap hari Selasa jam 5 sore sampai jam 18.00. Nah, teman-teman bisa join ya untuk ibadah PMKJ-nya. Next. Di sini juga kita ada persekutuan doa yang setiap hari Rabu jam 5 sore. Nah, teman-teman bisa join bareng sama kita apa yang mau kita doakan bersama. Lalu di sini juga ada pembinaan pengurus PKK dan pelayan PM Muda. Nah, di sini juga teman-teman ingat ya tanggalnya 21 November 2020 di jam 1 sore via Zoom. Nah, di sini dilayani oleh KKDV sama Pulau. Nah, pokoknya seru deh. Temanya itu menjadi pelayan yang berkualitas. Mantap. Oke, sekian pengumuman dari aku. Nah, di sini juga aku akan membacakan pengumuman peserta lomba video KPIM. Penasaran kan siapa pemenangnya? Elo, tolong share screen. Bentar, OTW. Oke. Nah, di sini pemenang lomba video KPIM yang sudah diumumkan. Nah, untuk setiap peserta pasti mendapatkan sertifikatnya. Nah, untuk juara 1 sampai juara 3 itu penilaian yang berdasarkan dari juri. Kita baca ya. Nah, selamat juara yang pertama, selamat untuk dengan nilai 91,5 jatuh kepada, kasih tahu ya. Jatuh kepada KPIM Yuhu yang beranggota PKK-nya ada Kak Patris. Ada nggak di sini nih KPIM Yuhu? Kalau nggak ada gugur ya. Hadir. Oh, hadir. Hadir dong, hadir. Okay. Nah, di sini ada anggotanya, ada Angela, Deis, Rosinda, Fuji, Yemima, sama Yosefa. Nah, di juara pertama ini mendapat
mendapatkan total hadiah 750.000. Yeay! Beri selamat nih. Dan juara yang kedua berdasarkan nilai dari juri, nilainya itu 91 jatuh kepada KPIM Community in Christ. Yeay! PKK-nya ada Kak Jun. Ada gak di sini yang join? Di sini anggotanya ada Kevin, Tirza, Judita. Nah, mendapatkan total hadiahnya 500.000. Yeay, selamat. Dan juara ketiga di sini juga berdasarkan nilai. Nilainya itu 90 jatuh kepada KPIM Bang Nando. Ada gak di sini nih KPIM Bang Nando? Yang beranggota ada Victor, Angelo, sama Jehuda. Mendapatkan hadiah 400.000. Selamat. Dan juara keempat, nih juara keempat ini yang favorit, yang berdasarkan like ya. Dan like-nya itu 155. Jatuh kepada KPIM My Lovely. Yeay. Kak Muti ya PKK-nya. Di sini anggotanya ada Yuni, Leoni, Roni, dan aku sendiri. Jadi mendapatkan hadiahnya 300.000. Dan juara yang terakhir, favorit yang kedua berdasarkan like terbanyak 106 jatuh kepada KPIM 19. Itu PKK-nya Angela. Yang anggotanya ada Agnes, Rizkia, Yemima, Angelin, Leoni, sama Osvala. Mendapatkan total hadiahnya 200.000. Berikan selamat kepada mereka semua pemenang. Yeay! Wih. Tapi jangan sedih. Bagi yang tidak menang, baik pun tidak beruntung, tapi kalian mendapatkan sertifikat dari kami. Oke. Selamat. Sekian pengumuman dari aku untuk pengumuman lomba video. Oke. Mungkin ada pengumuman tambahan. Nanti buat para pemenang, perwakilannya mungkin bisa di follow up sama bidang KPIM untuk minta mungkin nomor rekening atau apa gitu, atau OVO atau apa, transfernya via apa, nanti kasih tahu ke aku, nanti aku yang transfer ya. Sama nama-nama kelompoknya biar nanti nama lengkap dan juga NIM biar nanti dibuatkan e-sertifikatnya untuk semua yang ikut lomba. Thank you. Dan selamat untuk para pemenang. Baby masih di mute. Oh. Oke. Segitu aja pengumuman dari aku. Ibadah kita telah selesai. Di sini juga kita ada games. Nah, aku set screen ya untuk gamesnya.
Oke. Ibadah kita telah selesai. Mungkin teman-teman bisa main game bersama dengan aku. Nah, di sini gamenya itu ada game tebak kata. Penasaran kan sama tebak kata? Nah, di dalam tebak kata ini aku bikin 3 kategori, yaitu ada kata sifat, kata benda, sama kata kerja. Nah, di dalam permainan game ini kalian pernah nonton video YouTube Tunexo nggak? Nah, gamenya itu sama kayak Tunexo. Nah, di dalam game ini mungkin kalian bisa menebak atau melengkapi kata-kata yang belum terisi untuk menjadi sebuah kata. Wih, apa itu? Nah, kita masuk ke contoh soal tebak katanya. Seperti ini, kata sifat. Nah, menurut teman-teman, apakah bisa menjawab ini apa? Kata sifat dari 5 huruf. Mungkin ada yang bisa jawab? Dadadadang. Mungkin teman-teman bisa jawab ini gamenya apa. Ada yang tahu kah? Yang tahu bisa chat di kolom chat. Ya, benar, ini jujur. Jawabannya jujur. Kok nggak bisa sih? Ini gimana? Dan soal yang kedua, ini kalian bisa jawab? Share screen-nya diulang, Ustaz. Oh. Belum ada ya? Iya, coba diulang lagi. Coba ya, bentar. Kita mulai. Sabar. Ya, tadi benar ya jawabannya jujur. Nah, kata sifat juga nih yang kedua. Dia itu terdiri dari 7 huruf. Kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Bukan. Mungkin